Bukankah hatimu mencelos melihat notifikasi belum dibaca di layar ponselmu? Atau kamu memutar ulang percakapan karena jawaban pasangan yang singkat? Selamat datang di Studio Psikologi, menghangatkan hatimu. Hari ini bicara tentang kecemasan. Apa identitas sebenarnya di balik pertanyaan, apakah kamu marah padaku? Tokoh utama hari ini adalah Uni, orang baik yang mungkin kamu temui di mana saja. Uni dibilang hangat, tapi di dalam mereka tegang seperti tali busur kencang. Mari ikuti keseharian Uni yang ditentukan orang lain dan renungkan diri kita. Di kantor, Uni menyapa ketua tim dengan sopan dan ceria. Namun ketua tim hanya mengangguk lelah dan segera kembali menatap ponselnya. Dalam sekejap Uni rumit, bertanya-tanya apakah proposal kemarin buruk. Uni khawatir sapaannya tampak tidak sopan, merasakan sesak di dadanya. Saat duduk pun Uni tidak bisa fokus, sensitif terhadap setiap gerak ketua tim. Mendengar suara ketua tim mengetik membuat Uni takut mereka marah. Melihat mereka bicara pelan dengan rekan kerja membuat telapak tangan Uni berkeringat. Uni tidak bisa tertawa tulus pada lelucon, sibuk menghitung reaksi yang tepat. Saat makan siang Uni membagikan tautan restoran baru di grup obrolan teman. Tapi setelah 20 menit tanpa balasan, Uni tenggelam dalam kecemasan. Uni khawatir jika semua orang bicara tanpa mereka atau jika mereka merusak suasana. Akhirnya Uni mengirim pesan, "Apakah aku salah bicara? Kalian tidak marah, kan?" Teman-teman membalas mereka sedang rapat, dan barulah Uni merasa lega. Tapi kelegaan ini mudah runtuh, karena hal sama terjadi saat kencan malam. Pasangan di restoran tampak lelah dan kurang bicara. Uni tidak tahan keheningan ini. Melihat wajah pasangan Uni bertanya, "Apakah terjadi sesuatu? Apakah kamu kesal?" Pasangan bilang mereka hanya lelah, tapi Uni meragukan kata-kata itu. Uni menafsirkan setiap ekspresi wajah sebagai tanda bahwa mereka tidak disukai. Akhirnya Uni memohon, "Kamu sebenarnya marah, kan? Tolong katakan saja." Pertanyaan berulang membuat pasangan lelah dan memicu kemarahan nyata. Mengapa kita bereaksi sensitif terhadap emosi orang lain dan merasa berdosa? Psikologi menjelaskan ini sebagai keinginan disetujui dan ketakutan akan pengabaian. Orang seperti Uni mencari kepastian, menemukan nilai diri hanya melalui evaluasi eksternal. Jika orang lain tersenyum, aku berharga. Jika mereka menggelap, aku tidak berguna. Ini seperti menuangkan air ke pot tanpa dasar, tidak pernah penuh. Jika lubang kecemasan batin tidak diisi, kata-kata baik akan segera menguap. Mari tenang. Reaksi ketua tim hanya karena tekanan dari atasannya sendiri. Teman-teman terlambat membalas karena sibuk, bukan berniat mengabaikanmu. Keheningan pasangan bukan kemarahan, tapi sinyal untuk istirahat dan waktu pribadi. Di dunia Uni yang cemas, setiap panah tajam seolah terbang ke arahnya. Membawa emosi orang lain sebagai kesalahanmu adalah penyebab jiwa Uni terkikis. Kecemasan hubungan terjadi bukan karena hati berubah, tapi karena pusat dirimu goyah. Kita harus memutus siklus jahat ini. Suasana hati orang lain adalah domain mereka. Saat Uni berhenti bergantung pada area luar kendali, mereka mengambil inisiatif hubungan. Saya menyarankan latihan psikologis 3 langkah untuk Uni menemukan kedamaian.
Langkah pertama, objektifikasi emosional. Saat cemas melanda, tutup mata dan bernapaslah. Bedakan dengan tenang apakah kecemasan ini berdasarkan fakta atau hanya asumsimu. Apakah ada bukti ketua tim marah? Ataukah itu hanya imajinasimu? Jangan hanya berpikir, tuliskan. Fakta, sapaan tadi singkat. Asumsi, mereka membenciku. Memisahkan fakta dari asumsi membantu otak berhenti tegang dan kembali rasional. Biasanya, 90% alasan cemas adalah fiksi masa lalu, bukan fakta. Langkah kedua, tombol jeda. Saat ingin bertanya apakah mereka marah, tunggu 10 detik. Sadarilah pertanyaan itu adalah tindakan menggunakan orang lain untuk menenangkan kecemasanmu. Orang lain butuh waktu mengelola perasaan. Pertanyaanmu seperti surat tagihan yang mengganggu. Alih-alih pertanyaan katakan, "Kamu tampak lelah. Beritahu jika ku bantu." Berada di samping mereka dalam diam sudah cukup. Diam tanpa tuntutan memperkuat ikatan. Lepaskan urgensi mendapat jawaban dan berikan ruang emosional bagi orang lain. Langkah ketiga, kasih sayang pada diri sendiri. Berikan energi yang kamu habiskan untuk dirimu. Kenyamanan hangat yang Uni berikan pada teman harus diberikan pada Uni sendiri. Bahkan jika aku tidak sempurna, nilai dasarku tidak pernah berubah. Setiap pagi katakan pada diri sendiri, aku tidak lahir untuk menyenangkan orang lain. Ingatlah kamu adalah makhluk berharga dengan hak menjaga perasaanmu sendiri. Mengulang latihan ini, Uni mulai berubah. Awalnya tidak nyaman, tapi terbiasa. Menghadapi sikap dingin ketua tim, Uni tidak bingung, berpikir mereka hanya sibuk. Uni kembali fokus pada proposal tanpa tergoyahkan oleh suasana hati orang lain. Saat teman telat membalas, Uni tidak lagi menatap layar ponsel dengan gugup. Sebaliknya, Uni membaca atau mendengar musik, mengisi waktu sendiri dengan kaya. Saat keheningan kencan, Uni merasa nyaman dalam kesunyian itu daripada cemas. Alih-alih bertanya apakah kamu marah, Uni memberikan teh dan membiarkan pasangan istirahat. Saat Uni berhenti bertanya dan menjaga jarak, orang-orang justru mulai mendekati Uni. Hubungan yang dipaksakan menemukan alur alami, dan Uni menikmati kebebasan sosial. Apakah ada anak kecil seperti Uni di hatimu yang takut karam setiap ombak datang? Anak itu hanya ingin dicintai dan takut ditinggalkan, kehilangan arah memperhatikan orang lain. Pegang tangan anak itu, tidak apa, meski ada yang salah menilai, kamu tetap bersinar. Kita semua punya insting diakui, tapi jangan biarkan itu mengguncang hidupmu. Hubungan sehat adalah proses di mana dua pulau independen menyeberangi jembatan. Jika pulau berguncang, jembatan putus. Memperkuat fondasi pulaumu sendiri adalah yang utama. Jangan menekan kecemasan, sadarilah dengan ramah bahwa kamu hanya ingin dicintai. Menerima perasaanmu mengurangi kecemasan setengahnya. Penerimaan adalah awal penyembuhan. Uni mengerti malam-malam menyakitkan itu adalah rasa sakit pertumbuhan diri yang kokoh. Hubungan dengan rekan kerja lancar. Etiket tepat menggantikan perhatian berlebih. Waktu mencemaskan atasan berkurang, sementara waktu untuk bekerja baik meningkat. Dalam pertemanan Uni menjaga keseimbangan, menghormati teman tanpa menyalahkan mereka. Uni menerapkan logika bahwa mereka juga bisa telat,
menghilangkan rasa bersalah. Cinta dengan pasangan tumbuh dalam. Menerima perasaan masing-masing mengurangi pertengkaran. Di tempat pengecekan kecemasan menghilang, kepercayaan tulus dan dialog tenang mengisi. Teman-teman, jangan jatuhkan sauh kehidupanmu di laut hati orang lain yang berubah. Laut itu dilanda badai kapan saja, dan kamu tidak bisa mengendalikannya dengan kekuatanmu. Sebaliknya, dedikasikan diri menanam akar dalam di tanahmu yang kokoh. Saat kamu mencintai diri sendiri, kecemasan hubungan hanyalah angin kecil yang tidak melukai. Jika seseorang acuh, itu situasi mereka. Itu tidak berarti nilai dirimu rusak. Butuh keberanian tidak disukai, tapi keberanian mencintai diri sendiri lebih penting. Jangan abaikan hatimu hanya untuk melihat ekspresi seseorang. Hatimu adalah prioritas. Kecemasan datang seperti tamu tak diundang. Jika tidak buka pintu, ia akan pergi. Saya berharap cerita Uni menjadi benih kenyamanan dan perubahan di hatimu. Bebas dalam hubungan itu sederhana. Singkirkan standar ketat dan peluk dirimu sendiri. Sebelum tidur, berbisik lembut pada dirimu yang lelah memperhatikan orang lain. Kamu bekerja keras membawa hati yang berat. Sekarang istirahatlah di sisi hatimu. Tanpa senyum seseorang, kamu adalah orang mulia yang layak dicintai apa adanya. Jika kecemasan mengetuk, ingat, cek fakta, jeda sejenak, dan praktik kasih sayang diri. Berlatihlah sedikit demi sedikit, hatimu akan jadi kastil kuat dalam badai apapun. Saya mendukungmu untuk esok yang damai. Terima kasih bergabung dalam perjalanan ini. Ini adalah studio psikologi yang memeluk hatimu. Semoga malammu damai. Sampai jumpa.